Halo, pagi kembali lagi di channel Mr. Ranto. 200 triliun rupiah. Coba bayangkan, angka itu di kepala Anda. Kalau uang sebanyak itu dijadikan pecahan 100.000 dan ditumpuk, tingginya bisa melampaui puncak Everest berkali-kali. Harusnya dengan uang sebesar itu digelontorkan ke pasar, ekonomi kita tidak cuma jalan, tapi terbang. Tapi faktanya, kita sudah di awal tahun 2026 dan bahkan Menteri Keuangan Purbaya sendiri mengakui dampaknya zonk. Ekonomi kita sendiri, mesin raksasa yang sudah disiram bensin 200 triliun, tapi rodanya tetap tidak berputar. Pertanyaannya, bukan lagi uangnya ada di mana, tapi siapa yang sedang menyandra uang rakyat ini? Mari kita bedah, pakai logika dingin. Mari kita bicara jujur. September 2025 lalu, pemerintah memindahkan 200 triliun dari Bank Indonesia ke Bank Himbara, Mandiri, BRI, BNI, BTN. Katanya untuk UMKM, katanya agar modal kerja murah. Tapi ada satu konsep dalam perbankan yang jarang dijelaskan ke PAGE. Fungibilitas uang. Secara aturan, bank dilarang pakai uang 200 triliun itu buat beli obligasi SBN. Tetapi secara logika bisnis, gampang sekali uang 200 triliun itu dipakai buat operasional harian. Sementara dana kas mereka yang lain, yang harusnya buat kredit, malah diberikan SBN dan SRBI yang imbal hasilnya gurih dan tanpa risiko. Inilah yang saya sebut sebagai finansial. Bank-bank ini sedang bermain aman di atas penderitaan UMKM. Mereka lebih suka meminjamkan uang baik ke negara lewat obligasi pemerintah dengan bunga 5-6% tanpa resiko macet daripada meminjamkan ke warung atau pabrik kecil milik PAGE yang resikonya tinggi. Bank Himbara yang harusnya jadi motor ekonomi kini berubah jadi broker obligasi berbaju BUMN. Mereka untung triliunan, direksinya dapat bonus miliaran karena NPL rendah, tetapi ekonomi real di bawah kering kerontang. Nah, sekarang kita deskonstruksi, kenapa ini terjadi? Menteri Keuangan Purbaya bilang, ada ketidaksinkronan ini adalah bahasa halus yang dari perang dingin antara fiskal dan moneter. Pemerintah fiskal ingin gaspol, ingin uang berputar. Tetapi bank sentral atau moneter masih pegang rem dengan suku bunga tinggi. Hasilnya, anomali. Negara menyuntik likuiditas, tapi bank sentral menyedotnya kembali lewat instrumen seperti SRBI. Ini seperti PAGE sedang mengisi air di ember. Tapi di bawahnya ada orang lain yang sengaja melubangi ember itu. Yang rugi siapa? Rakyat yang mengantre airnya. Secara sosiologis, ini adalah bentuk kejahatan administratif. Bank merasa lebih rasional menjadi penimbun daripada menjadi penyalur. PAGE mau pinjam buat usaha, bunga mikro bisa 14%. Tapi bank naruh duit di negara, cukup duduk manis, bunga cair, resiko nol. Dalam sistem yang rusak seperti ini, orang jujur yang mau berusaha justru dihukum dengan bunga mahal. Sementara lembaga besar diberi karpet merah untuk bermalas-malasan dengan dana titipan pemerintah. PAGE, 200 triliun itu bukan uang kecil. Itu setara dengan biaya menggratiskan transportasi publik seluruh Indonesia selama puluhan tahun. Kalau Bank Himbara masih menahan diri dengan alasan standar kredit ketat, maka kita harus tanya, buat apa mereka diberi status BUMN kalau cara kerjanya lebih pelit dari bank swasta asing? Ini bukan soal stabilitas, ini soal ketakutan kehilangan bonus. Para direksi bank takut kredit macet akan merusak raport prestasi mereka. Mereka lebih memilih ekonomi nasional stagnan, asalkan laporan keuangan mereka terlihat hijau dan cantik di mata pemegang saham. Kita sedang terjebak dalam kapitalisme birokrasi, di mana institusi negara bekerja untuk mengamankan angka, bukan mengamankan nasib rakyatnya. Sekarang, saya tanya, PAGE semua. Coba cek bank-bank di daerahmu hari ini. Apakah pinjaman modal lebih mudah atau justru syaratnya semakin mencekik? Padahal, pemerintah bilang, sudah kucurkan 200 triliun. Apakah kita harus biarkan bank-bank ini terus makan gaji buta?
dari bunga obligasi, sementara UMKM kita mati pelan-pelan karena kekurangan darah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan takut bicara, karena diamnya kita adalah keuntungan bagi para pemimpin di atas sana. Saya, Mr. Anto, tetap kritis, tetap logis. Salam.